Jangan buru-buru, kita konfirmasi dulu. Bapak, apa benar KPU Daerah Istimewa Yogyakarta sudah siap dalam pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan untuk kabupaten dan kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta? Ya, tentu dan harus siap harus ya. Siap karena itu sudah jadi tugas dan tanggung jawab kami ya untuk menyelenggarakan pilkada itu. Oke. Siap dan harus gitu ya, seperti semangatnya beliau yang sudah bersama saya di hari ini. Ada Ketua KPU Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Bapak Ahmad Sidki. Nah, beliau akan ngobrol-ngobrol bareng sama kita tentang bagaimana sih kesiapan dari KPU Daerah Istimewa Yogyakarta yang sebentar lagi punya gawe lagi. Ya. Pak Sidki, saya manggil seperti itu ya biasanya. Ya, Pak Mas bisa. Aduh, kalau orang Jogja kan biasanya Kang Mas Mbak Yu gitu ya. Nah, kalau misalkan baru saja kita ada euforia tentang pemilu presiden, kemudian pemilu serentak yang seluruh Indonesia. Nah, ini kayaknya untuk KPU Daerah Istimewa Yogyakarta belum bisa untuk agak senggang atau rileks sebentar leren karena akan ada lagi nih event yang akan dilaksanakan sebentar lagi, yaitu akan adanya pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota dan juga wakil wali kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ini kalau tadi kesiapannya itu sudah siap gitu ya. Apakah ada prosentasenya nih Pak Sidki? Berapa persen sih kesiapannya? Ya, Mbak Mia ya. Memang tahun 2024 ini menjadi tahun yang cukup sibuk bagi KPU. Karena baru kemarin kita selesai menyelenggarakan pemilu nasional, pemilihan presiden, DPR, DPD gitu kan. Dan saat ini kita sudah harus mempersiapkan pemilihan kepala daerah. Dan memang syukurnya ya, bukan ya syukurnya atau apa ya, tetap harus bersyukur. Jadi nah, apa nih bersyukurnya itu karena di DIY ini tidak ada pilihan gubernur. Iya benar. Oke. Sehingga kesibukannya tidak sama dengan teman-teman provinsi lain ya kan. Tetapi kami di KPU di DIY ini, KPU provinsi, tetap punya tugas tanggung jawab untuk memastikan, mengordinir, mengendalikan penyelenggaraan pilkada di 5 kabupaten kota di DIY. Baik. Itu yang menjadi tugas kami gitu kan. Nah, sejauh mana kesiapannya, berapa persen kalau di persentase? Ya, tentu ini kan masih awal ya. Awal kita tahu pemungutan suaranya nanti 27 November 2024, tetapi kalau dihitung tarik mundur ini sudah 4 bulan loh. Cepet banget ya. Cepet banget. Step by step nah, sehingga dari sisi tahapan kalau kita persentase sekarang ya mungkin 40% lah. 40% tahapan karena kita sudah menyelesaikan beberapa tahapan dan yang saat ini sedang berlangsung itu adalah tahapan pemutahiran daftar pemilih. Ini masih berlangsung sampai dengan 25 Juli nanti. Dimulai 24 Juni sampai 25 Juli. Nah, pemutahiran daftar pemilih ini secara praksis ya dilakukan melalui kegiatan coklit namanya. Pencocokan dan penelitian. Kita memastikan semua warga Yogyakarta yang sudah punya hak memilih itu terdaftar sebagai pemilih. Itu di kegiatan coklit itu. Dan alhamdulillah juga di DIY ini sudah 100% selesai meskipun belum sampai tanggal 25 Juli. Ya ini kan sudah sekarang tanggal ini ya sudah akhir ya. Ini 3 minggu berjalan 100% sudah selesai di coklit. Dan setelah itu kita susun dalam sebuah daftar pemilih sementara, lalu kita minta masukan kepada publik, kepada masyarakat, si ada yang kurang atau ada perbaikan. Setelah itu baru nanti kita tetapkan sebagai daftar pemilih tetap. Nah ini tahapan yang paling penting ini sebenarnya. Karena apa? Daftar pemilih itu menjadi bahan baku utama dari pemilu atau pilkada. Yang menentukan jumlah logistiknya, yang menentukan pemungutan suaranya itu lancar apa enggak dari daftar pemilih. Ya, karena orang kalau tidak terdaftar sebagai pemilih, dia akan kesulitan untuk menggunakan hak pilihnya. Nah ini saya juga berharap teman-teman atau masyarakat bisa berpartisipasi, aware ya, peduli apakah namanya sudah
terdaftar atau belum. Bisa dicek ini bisa, ya? itu ada namanya cek DPT online Baik, lewat baik. gawai. Oh, Gitu. segampang itu ya Pak Segampang Siki itu ya? sebenarnya, Oke, oke. gitu. Oke, takutnya. Nah, kemarin mungkin beberapa waktu nih yang beberapa waktu yang lalu di masyarakat juga ini sudah masuk ke mungkin sudah ketuk-ketuk pintu, ada petugas coklit ya. Bajunya juga coklit kemarin ya Mas Siki ya. Ya, kalau Nah, coklat itu kan ya jelas ya, tapi kalau nggak terlalu coklat, nggak terlalu hijau itu coklit gitu ya. kalau orang Jogja gitu ya, coklit banget gitu. Oke, jadi Iya. memang sudah benar dan ternyata ini sudah selesai. Untuk apa namanya dari petugasnya itu masing-masing Yeah. yang ketuk-ketuknya itu sudah Yeah. sekarang tinggal tahap selanjutnya itu tadi ya Yeah. ternyata ya. Dasarnya adalah bagaimana sebagai warga negara kita ini ya aware atau aware sih bersinergi dengan Ya, betul. petugas gitu ya. Ya kalau memang rumahnya sampai dengan hari ini Belum. belum didatangi petugas, Baik. silahkan lapor ke balai desa, ke Oke. RT, ke Oh, RW. ya. Rumah saya kok belum ada petugas gitu. Rumahnya belum ditempel stiker. Nah, itu ini dia. jadi nggak pilkadanya kan gitu. Oke. Jadi ada kesadaran betul ya, ada kesadaran sendiri untuk proaktif nanya ke Pak RT. Oke, pentingnya kita sadar diri kayak lagu ya sadar diri. Nah ini ya, kalau misalkan kadang-kadang kan dilalai ya, kalau orang Jawa itu dilalai itu pasti ada. Mungkin pas kerja nggak ada di Ya, rumah atau betul. apa gitu Ya. ya. Jadi kita Nah, harus betul. nanya nih sama Pak RT. Karena Kok, memang tantangannya justru yang kemarin tidak lancar ya proses coklitnya itu banyak di masyarakat perkotaan. Nah, kalau yang di oke. daerah Gunung Kidul, Kulon Progo itu Progo. udah lebih awal selesai. Lebih satset. Iya, karena apa? Oke. Ya mobilitasnya Oh, baik, masyarakat. Jen, Nah, Jen, beda heeh. dengan Sleman, terutama di kawasan Depok. Kalau di Bantul di kawasan Banguntapan. Nah, apalagi di kota ya, mobilitas penduduknya kan Baik, cukup baik. satset ya. Inje, inje. Didatangi Oh. nggak ada gitu kan. Nah, ini yang apa? Membuat tahapan proses coklit kemarin agak tersendat-sendat di Oke. tingkat kabupaten itu. Nah, setelah coklit. Nah. Ini kan tahapan Tahapan-tahapannya. termasuk awal-awal ya. Nah, begitu selesai coklit, nanti kita tetapkan DPT. Bulan Agustus, bulan depan, kita sudah harus menerima pendaftaran calon. Bulan depan ini sudah pendaftaran. Agustus, betul. Akhir bulan, Agustus. 27 Oh, baik. Agustus ya, kita Oke. sudah harus menerima pendaftaran calon. Jadi sampai sekarang sebenarnya belum ada calon. Kalau teman-teman kan kadang nanya, kalau tetangga ronda kan biasa kan tahu saya KPU. Bener. Pak Sidki iki Calonnya calonnya sopo? Nah, jangan ngonten ya Pak. Loh kok oke. pun kathah niki Nah, spanduk. Nah, itu oke. bagian dari sosialisasi. Oh, baik. Memperkenalkan diri, menawarkan diri. Oke. Kira-kira begitulah. Nah, tapi calon secara definitif, resmi ya yang terdaftar di KPU belum ada. Nah, baru dibuka di akhir Agustus dan nanti baru ditetapkan di 22 September. Akhir September. 22. Oh, baik. Nah, baru itu udah jelas Oke. berapa calonnya di tiap kabupaten, siapa saja. Ya. Nah, itu kalau akhir Agustus baru pendaftaran. Dia kan harus kita periksa, kita teliti administrasinya, kesehatannya, nanti menentukan lolos apa enggak. Kalau udah lolos baru ditetapkan sebagai calon. Oke. Nah, 22 September, 23, 24, 25 kampanye. Langsung 3 hari setelah penetapan calon, Oke. itu sudah kampanye. Kampanye. Kampanye ini memang agak singkat ya, 2 bulan. 2 bulan sampai dengan 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Oke. Nah, mungkin karena kampanyenya nanti hanya 2 bulanan itu, maka dari sekarang sudah banyak yang gaspol untuk sosialisasi. Jadi yang ada spanduk, baliho dan sebagainya itu ya belum mengarah bisa ke dikatakan, apapun ya, karena belum bisa dikatakan sebagai calon. Mereka baru mungkin bakal calon ya. Itu pun karena ini calon ini kan harus didaftarkan oleh partai politik. baik. Nah, itu kemarin dia. memang kita di bulan Mei itu ada kesempatan bagi calon perseorangan, calon independen namanya, tidak lewat partai politik, dia bisa nyalonkan asalkan dengan memenuhi syarat dukungan melalui KTP. Oke. Itu bisa. Tetapi di Jogja ketika dibuka lowongan itu, Independen. kesempatan itu tidak ada. Tidak ada calon perseorangan, sehingga praktis sekarang calon itu hanya lewat partai politik. Semua nih kabupaten kota juga. Iya, betul. Oke, harus ada pencalonan lewat partai Lewat politik. partai ya. politik. Partai politik kalau mau mencalonkan harus persyaratannya dia minimal perolehan kursinya 20% di DPR.
ya di pemilu 2024 kemarin atau perolehan suaranya 25% di pemilu 2024 baru dia punya tiket untuk mengusulkan calon kepada KPU. Oke, nah ini untuk masyarakat ya yang ada di manapun Anda berada, mungkin kayak bertanya-tanya ini nanti calon, oh ini toh calonnya atau nanti ini ya, sebetulnya belum ada siapapun ya. Jadi mereka ini ya cuma tak kenal maka tak sayang tadi. Betul. Gitu. Tapi begini, kami berharap sebenarnya pencalonan ini atau proses kandidasi ini di pilkada tidak hanya dimonopoli partai politik. Memang secara administratif itu menjadi kewenangan partai politik yang mengusulkan. Tetapi kami berharap partisipasi masyarakat juga ada. Ya, artinya apa? Kita kembangkan isu-isu kebutuhan masyarakat. Sleman isunya apa yang perlu diusung oleh yang mau mencalonkan sebagai bupati misalkan. Isu di kota apa yang strategis untuk ditawarkan kepada calon nanti. Sehingga calon itu betul-betul merepresentasikan kebutuhan dari isu masalah yang berkembang di masyarakat. Ini yang bentuk dari partisipasi dalam pencalonan itu. Misalkan sekarang di kota kan masalah sampah. Nah, masyarakat bisa mewacanakan, aduh dong, calon wali kota harus mengangkat isu sampah. Jadi bukan semata-mata ini loh, ada foto dan sebagainya, tapi tidak ada isu yang, karena pilkada ini kan sebuah proses politik untuk melahirkan kepemimpinan lokal. Dan pemimpin lokal itu harus mampu menyelesaikan masalah lokal. Nah, apa masalah yang terjadi di sebuah daerah? Nah, itulah yang harus ditawarkan juga solusinya oleh para calon-calon yang memperkenalkan diri itu. Harusnya seperti itu kalau kita berharap pilkada berjalan secara berkualitas. Baik, gitu. Jadi ini dia, mungkin nanti ada yang menyimak nih untuk bakal calon sudah dikasih bocoran sama Pak Sidki bahwa memang masyarakat sekarang ini sudah masyarakat yang pintar juga. Betul, gitu ya Pak ya. Jadi apa sih isu-isu yang memang lagi meresahkan atau mungkin isu-isu yang sedang booming di daerah ataupun kabupaten itu bisa nih diambil untuk bagaimana mencuri hati kayak gitu. Ya bukan hanya mencuri hati, tapi memang betul-betul menjadi isu yang diperjuangkan ketika dia mencalonkan sebagai kepala daerah dan ketika jadi, dan ini memang konsennya harus begitu. Sehingga mohon maaf, pilkada ini betul-betul bermanfaat bagi perbaikan kualitas hidup masyarakat daerah. Bukan sekedar menjadi rutinitas demokrasi, pergantian 5 tahun sekali. Itu sebenarnya gitu kan. Tujuan substansi dari pilkada kan itu. Jadi tujuannya bukan hanya mencari seseorang dengan nama tertentu, tapi memang hanya berebut kekuasaan lah. Jadi itu tadi bagaimana kita bisa aware juga ya, mungkin ada usulan-usulan atau apa itu nanti bisa disampaikan juga loh ya. Nah, tahapan-tahapan selanjutnya tadi kalau misalkan tadi sudah sampai ke pendaftaran, kemudian sudah sampai ke kampanye. Nah, ada H-3 ya. Ada masa tenang. Ya. H-3 atau 3 hari sebelum hari pemungutan suara itu kan baik pemilu maupun pilkada ini disebut dengan tahapan hari tenang. Tetapi Mbak Mia, yang harus diketahui, hari tenang itu hari yang paling nggak tenang. Malah justru hari yang nggak tenang. Seharusnya orang bisa tenang, rileks, tapi justru yang menjadi menegangkan. Nah, ini yang harus betul-betul dibuat hari tenang. Jangan sampai menjadi hari tidak tenang yang diakibatkan oleh terjadinya kampanye terselubung. Serangan fajar, manipolitik misalkan. Ini yang mereduksi integritas dan kualitas pilkada itu. Jadi biarkan setelah melalui proses tahapan kampanye dijejali berbagai informasi rayuan dari masing-masing calon, dibiarkan 3 hari itu tenang, berpikir, berefleksi, siapa ya yang kemarin visinya bagus, siapa yang rekam jejaknya bagus. Nah, biarkan masyarakat itu menentukan pilihan. Jangan kemudian ditekan-tekan ya dengan iming-iming amplop, iming-iming atau bahkan intimidasi. Nah, ini tantangan kita di pilkada ini, yaitu tadi pertama ya soal money politik. Money politik ini yang saya kira harus kita lawan semua. Ya, harus kita lawan dengan cara ya kita sebagai masyarakat, sebagai pemilih itu
ya jangan mau ya dipengaruhi dengan money politik. Nah, kemudian yang kedua, ada mobilisasi ya, mobilisasi terhadap kelompok-kelompok tertentu, terutama aparatur-aparatur negara yang harusnya dia netral. Misalkan ya ASN, pemerintah perangkat desa. Baik. Mereka kan harus mengayomi, harus berdiri di atas semua kepentingan partai politik, kepentingan calon. Jangan sampai kemudian ini pilkada ini dicederai dengan proses mobilisasi ASN perangkat desa untuk kepentingan dan kemenangan calon tertentu. Ini yang menjadi tantangan kita dalam pilkada ini. Kemudian yang ketiga, ya karena saat ini kita hidup di era media sosial, dan media sosial itu menjadi ruang yang sangat empuk bagi munculnya hoax, fake news, berita bohong, kampanye negatif, kampanye hitam. Nah, kita harus betul-betul waspada terhadap munculnya berita bohong, kampanye negatif dalam pilkada nanti yang mendiskreditkan salah satu calon, ya, memfitnah gitu kan, untuk kepentingan kemenangan calon tertentu. Yang lain, ya, karena kalau berpikir sekarang, daripada kita mengumpulkan banyak orang di satu lapangan, biaya banyak, ya, kemudian ceramah macam-macam, bikin konten akhirnya, konten yang memfitnah, disebarkan masuk ke grup-grup WA untuk mempengaruhi pemilih. Ini yang bahaya, sehingga menimbulkan perpecahan di masyarakat, ya kan. Nah, padahal pilkada ini hanya kepentingan sesaat untuk mencari pemimpin, tapi karena terpengaruh oleh isu-isu yang tidak benar, hoax, akhirnya terjadi ketegangan di masyarakat, terjadi perpecahan, hanya beda pilihan bupati, pilihan lurah, haruruan ya setahun gitu. Nah, ini yang harus kita antisipasi, harus kita mitigasi dalam pelaksanaan pilkada ini. Nah, jadi itu ya tantangan. Saya kira tahapan tadi setelah hari tenang, baru nanti 27 November hari H. Dan di jam 7 kita sudah buka ya TPS sampai jam 1 gitu. Nah, semua masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih sudah dipersilahkan datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Baik, oke. Nah, itu tadi tahapan-tahapan sampai bagaimana kita nanti tanggal 27 November datang ke TPS ya. Nah, jam 1 siang nanti ini sudah selesai, kemudian apalagi nih Pak Sidki yang akan dilakukan? Tentunya ini masih menjadi ini baru awal-awal juga ya, karena masih prosesnya kayaknya masih panjang juga. Nah, prosesan apa lagi sih atau tahap-tahap apa lagi sih yang akan dilakukan setelah hari H? Ya, tentu setelah hari H selesai, karena ini kan pilkada beda dengan pemilu ya. Pemilu kan ada 5 surat suara, biasanya sampai malam, sampai pagi gitu kan, sampai dini hari. Nah, kalau pilkada karena surat suaranya cuma 1, kita ya jam 1 selesai dihitung di TPS, paling jam 4, jam 5 selesai. Nah, besoknya sudah harus direkap di tingkat kecamatan gitu kan. Ya sudah, itu proses penghitungan, rekapitulasi sampai penetapan di tingkat kabupaten selesai. Kalau tidak ada gugatan ya sudah ditetapkan siapa calon terpilihnya, kemudian nanti diusulkan kepada Mendagri untuk dilantik. Gitu. Kapan nih pengumumannya atau pengumuman perhitungan suara? Ya, dari itu KPU? di Desember ya. Desember nanti ya. Jadi pertengahan Desember itu sudah bisa dilihat siapa yang pemenangnya, siapa yang unggul perolehan suaranya, itu sudah ketemu. Jadi memang pilkada ini nggak terlalu lama ya, mulai di bulan Februari kemarin, selesai nanti di bulan Desember 2024 ini. Jadi walaupun tidak terlalu seberat kemarin, tapi tetap ya yang namanya teman-teman dari KPU daerah Istimewa Yogyakarta ini juga harus bersinergi juga ini. Kayak capeknya ini kayaknya belum sampai tarik nafas gitu. Ini sudah mulai lagi. Ya, terutama gitu teman-teman KPU kabupaten, Mbak, ya, yang secara langsung menjadi eksekutor dari pelaksana dari pilkada ini. Mereka
belum bernafas tadi sudah harus ya menyelenggarakan pilkada. Nah, dalam proses pilkada ini juga yang ingin saya tekankan ya, terutama di saat menjelang pemungutan suara itu kita akan merekrut kembali petugas KPPS. Nah, ini dia yang petugas akan KPPS melaksanakan melayani pemungutan suara di TPS. Nah, di bulan Oktober itu sudah mulai nanti. Bulan Oktober kita mulai rekrutmen setiap TPS 7 orang ya. Minimal usia 17, maksimal usia 55. Ya, kita harapkan masyarakat itu bisa berpartisipasi mendaftar sebagai KPPS. Yang penting mereka itu sehat, ya lulus SMA atau sederajat. Kemudian, nah ini yang paling penting sekali, mereka tidak terlibat sebagai anggota partai politik. Oke, jadi benar-benar free, benar-benar tidak ada harus netral. Netral sekali ya. Jangan sampai petugas KPPS-nya atau penyelenggaranya itu terindikasi wah ini kok menjadi tim sukses ini. Nah, itu kan mesti akan menimbulkan masalah. Dipastikan untuk petugas KPPS untuk yang sesi pilkada ini tidak akan seberat yang kemarin. Betul, ya, kalau dari sisi teknis beban sebenarnya nggak seberat pemilu. Nah, tetapi meskipun honornya nanti sama. Oh, sama nih, spill nih sudah di-spill. Honornya sama nanti kan kemarin. Oh, baik. Nah, jadi meskipun tugasnya bebannya nggak seberat pemilu secara teknis ya, karena logistiknya tidak sebanyak pemilu, tetapi yang harus digarisbawahi dalam pilkada ini muatan politiknya itu yang cukup berat. Baik. Ya, jadi harus betul-betul KPPS itu menjaga independensi dan integritas. Karena apa? Saya tadi katakan potensi mobilisasi, pengerahan aparat-aparat, tokoh-tokoh masyarakat. Nah, ini kan besar di pilkada karena dia tokoh lokal, dekat sekali dengan kita gitu kan. Beda kalau presiden yang jauh di sana gitu kan. Nah, ini harus betul-betul hati-hati gitu loh. Jangan sampai terjebak pada proses mobilisasi dari para calon, para kandidat ini. Itu yang harus dipastikan. Jadi secara teknis memang lebih ringan ya, beban teknisnya ringan, beban politiknya yang berat. Oke, jadi karena memang yang namanya petugas KPPS itu ini ya harus benar-benar tahan intimidasi dan lain sebagainya ya. Saat pemilihan itu ya. Oke, nah itu ya tadi sudah di-spill sama Pak Sidki. Honornya sama itu ya. Nah, kalau misalkan kalau tadi dari rangkaian tadi ya Pak ya, dari awal sampai nanti bulan Desember akan diumumkan siapa sih nanti yang menjadi bupati, wakil bupati, wali kota dan juga wakil wali kota. Ini kan kayaknya step-stepnya sudah dilaksanakan, tapi ada nggak sih Pak misalkan kayak kalau tadi tantangannya ya. Nah, kalau misalkan yang hal-hal yang membuat dari pihak KPU tuh merasa kesulitan itu ada nggak? Kesulitannya tuh di mananya? Kok tadi kayaknya pas itu kayaknya lanjut. Nah, ada nggak sih merasa wah ini apa gitu? Ya, masing-masing tahapan itu punya tantangan. Ada tantangannya. Ada tantangannya. Misalkan tadi saya katakan di tahapan pemutahiran daftar pemilih ini tantangannya mobilitas penduduk yang cukup dinamis di Jogja ini. Baik. Kemudian yang kedua masyarakat perkotaan yang terutama komplek perumahan eksklusif. Itu didatangi petugas bolak-balik gak ketemu, bahkan dibukain pintu aja susah. Bahkan ada yang digonggong gitu kan, lari gitu kan. Nah, itu tantangan data pemilih, pemutahiran daftar pemilih. Nah, kemudian di tahapan pencalonan tantangannya beda lagi. Apa ini, Pak? Tantangan pencalonan ini yang ini paling krusial sebenarnya dalam pilkada. Beberapa kali pilkada di Jogja itu selalu muncul masalah di pencalonan. Ya, misalkan di pilkada 2015 di Sleman dulu ketika saya jadi ketua KPU Sleman ada konflik internal partai politik. Wow. Nah, itu kan berdampak terhadap pencalonan. Baik. Ya, partai politik maunya yang bawah maunya ini yang dicalonkan tapi rekomendasinya yang datang ini. Nah, itu sudah karena di internal tidak solid berdampak ke KPU. Nah, seperti di Pilkada 2020 di Gunung Kidul itu calon perseorangan yang tidak lolos,
gugat gitu kan. Oke. Nah, jadi hampir di semua daerah, di semua pilkada yang paling krusial pencalonan. Nah, tantangan pencalonan ini bisa disebabkan oleh internal partai politik yang mencalonkan itu yang belum clear, yang kemudian dipaksakan tanda petik ya, calonkan, temen berdampak terhadap KPU karena KPU harus bersikap. Nah, ketika bersikap A dianggap merugikan B, bersikap B dianggap merugikan A. Baik. Nah, itu kan. Oke. Nah, ini yang menjadi tantangan dalam pencalonan. Kemudian tahapan kampanye, beda lagi tantangan. Di masa kampanye tantangannya ya konflik horizontal. Oke. Ya kan? Karena harus kita akui masyarakat kita itu masih suka dengan yang konvoy, ya bareng-bareng jalan. Nah, oke. Nah, kalau sudah konvoy itu udah knalpotnya diblombong, nah memicu ketegangan, Oke. nah, konflik gitu kan. Nah, ini yang harus diantisipasi karena tindakan-tindakan di kampanye itu bisa dia itu dikatakan melanggar aturan kampanye, bisa juga dia sebenarnya masuk kategori pelanggaran pidana umum. Misalkan orang berkonvoy tidak pakai helm, knalpot belombongan itu kan sudah melanggar aturan lalu lintas. Nah, jadi konvoy kemudian knalpot belombongan, konflik horizontal, kekerasan ini menjadi tantangan dalam kampanye, tahapan kampanye. Kemudian hari tenang tadi tantangannya adalah hari yang tidak tenang karena ada banyak gerilya untuk mempengaruhi serangan pemilih, macam-macam ya. Oke, Nah, baik. kemudian di pemungutan suara tentu saja tantangannya berbeda lagi soal distribusi logistik, pengelolaan logistik. Baik. Ketika ada logistik yang kurang gitu kan, sehingga pemungutan suara tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal, Jamnya. Ya, tetapi alhamdulillah selama kita melaksanakan pilkada pemilu di Jogja, problem-problem logistik ini tidak terlalu berat. Karena kita kan secara geografis relatif lebih terjangkau, terjangkau beda dengan teman-teman di luar Jawa. Betul. Mengantar logistik itu mendistribusikan harus lewat hutan, gunung, naik pesawat, naik boat. Nah, ini kita relatif lebih landai masalahnya. Terjangkau semua kendaraan ya. Cuman yang biasanya menjadi kendala itu tadi ada warga masyarakat yang belum terdaftar tetapi baru menyadari dia pada saat hari pemungutan suara. Karena pada saat coklit ini nggak aware, nggak peduli. Ya kan masih jauh gitu kan. Tahu-tahu udah pilihan aja nih. Tahu-tahu besok sesuk coblosan yo, aku kok orang itu undangan. Baik. Nah, gitu kan. Protes lah sama Pak RT, Pak RW, Pak Dukuh, KPU protes. Nah, ini yang jadi masalah seringkali. Meskipun pada akhirnya bagi mereka yang seperti ini belum terdaftar itu dia tetap bisa menggunakan hak pilih, menggunakan KTP. Jadi ini yang membedakan pilkada pemilu juga, Mbak. Ini yang menarik. Kita tidak mengakomodir pemilih dari luar DIY. Kalau pemilu kemarin kan mahasiswa luar itu bisa asalkan mengurus pindah memilih, kita bisa fasilitasi mencoblos presiden. Nah, pilkada enggak. Karena harus betul-betul orang berKTP lokal, Jogja, Sleman gitu. Sleman juga nggak bisa nyoblos di Bantul, nggak bisa. Baik. Kalau tadi bagaimana tantangan-tantangan terakhir nih, Pak Siti, ada harapan-harapan atau mungkin yang ingin disampaikan nih kepada masyarakat Yogyakarta menjelang pilkada? Ya, tentu saja kalau kami KPU ya berharap pertama pilkada di Jogja ini berjalan sesuai dengan jadwal semua. Di 5 kabupaten, di 5 kabupaten kota berjalan sesuai jadwal. Yang kedua terlaksana dengan aman, ya, damai. Semua masyarakat yang punya hak pilih itu bisa terdaftar sebagai pemilih dan bisa menggunakan hak pilih, terfasilitasi logistik surat suara dengan baik, gitu kan. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting, partisipasi masyarakat ya dalam pilkada ini juga membaik, meningkat ya, karena biasanya partisipasi pilkada ini tidak lebih baik dari pemilu. Itu. Baik. Karena kalau pemilu kan hingar-bingar di media sosial, di media mainstream itu kan cukup banyak ya. Nah, kalau pilkada kan
Enggak, karena ini kan urusan di lokal masing-masing. Nah, Oke. sehingga greget masyarakat untuk berpartisipasi itu kadang relatif lebih rendah. Nah, kami berharap ya partisipasi masyarakat meningkat dan bukan hanya pada saat pemungutan suara hadir di TPS, tapi dari awal peduli gitu kan. Tadi tahapan coklit dia mau ngecek namanya, Ya, tahapan pencalonan ikut mengusulkan isu-isu Baik. yang atau bahkan mengusulkan nama-nama figur-figur untuk bisa direkrut oleh partai untuk dicalonkan. Masa kampanye juga ikut menjaga ketertiban ya, menjaga kondusivitas masyarakat. Kemudian pemungutan suara juga ikut mengawal, bahkan syukur-syukur bisa mendaftar sebagai KPPS ya. Oke. Nah, pada saat penghitungan juga ikut mengawal, menyaksikan di TPS jangan sampai ada kecurangan ya, ada kesalahan. Nah, ini saya kira harapan kami semua bersinergi, teman-teman media, teman-teman perguruan tinggi, teman-teman tentu saja dari pemerintah daerah, KPU, Bawaslu bergotong royong untuk mengawal dan mensukseskan pilkada serentak di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Baik, wow. Itu dia obrolan kita dengan Bapak Ahmad Sidki dari KPU Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan insya Allah nanti euforia yang luar biasa dari KPU, dari masyarakat, dan dari semua pihak komponen untuk mensukseskan Pilkada Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024. Matur nuwun Bapak. Sami-sami Mbak Mia, sukses. Amin. Baik, jangan buru-buru, kita konfirmasi dulu.